Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Indra Maharani, mahasiswa semester 8 Program Studi Pendidikan Matematika di Institut Pendidikan SOE. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengolah data menggunakan SPSS untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah pengolahan data penelitian 2. Selamat menonton. Baik, untuk nomor 1, di sini sudah terdapat datanya dan soalnya adalah seorang peneliti ingin meneliti perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis yang merupakan post-test di sekolah X berdasarkan penerapan model pembelajaran. Terdapat 3 model pembelajaran yang dieksperimenkan untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, yaitu melalui model PJBL, PBL, dan model Discovery Learning. Dengan kovariabel adalah nilai pretest yang merupakan kemampuan awal matematika siswa. Adapun rumusan dan hipotesisnya adalah sebagai berikut. Rumusannya yaitu setelah dikendalikan oleh kovariabel pretest, apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis post-test antara siswa yang mengikuti dengan menggunakan model PJBL, PBL, dan Discovery Learning. Hipotesisnya adalah setelah dikendalikan oleh variabel skor tersebut, terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Dan di sini kita akan membantu si peneliti untuk menganalisis data tersebut dan menginterpretasikan hasil pengolahan datanya agar dapat menjawab rumusan dari rumusan masalah dan juga hipotesisnya. Nomor 1, yang pertama kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu ke SPSS. Yang di blok pertama ini merupakan data dari X1 yang terdiri dari data post-test dan juga pretest. Kita masukkan ke dalam SPSS. Kita copy di sini. Ini merupakan data A1. Kita beri label 1 saja sampai di data yang A1 yang terakhir. Setelah itu kita lanjut copy data A2. Kita lanjutkan di bawah sini. Kita beri labelnya juga A2 dengan lambang nilai 2 atau angka 2. Setelah itu kita copy nilai A3. Setelah itu kita ke variable view. Di sini untuk namanya kita rubah. Untuk label kolom nomor 1 kita beri nama variabel saja. Untuk yang kedua kita beri simbol X. Yang ketiga adalah Y. Untuk desimalnya di sini kita atur untuk menjadi 0. Datanya kolom pertama itu bisa nominal. Untuk kolom kedua dan kolom ketiga itu rahasia. Setelah itu kita kembali ke data view. Di sini kita akan menghitung ANCOVA-nya dengan mengklik analyze, general linear model. Di sini kita pilih yang univariate. Setelah itu akan muncul kolom sebagai berikut. Setelah itu kita masukkan variabelnya ke dalam kolom variabel sebelah kanan. Untuk Y kita pindahkan ke kolom dependent variable. Untuk variable kita pindahkan ke kolom fixed factor. Untuk X kita pindahkan ke kolom covariate. Setelah itu kita bisa klik di bagian option. Kita akan centang descriptive statistik, homogeneity test, dan parameter estimate. Lalu kita klik continue dan kita jalankan outputnya. Kita klik OK. Nah, dari hasil outputnya kita bisa lihat di bagian test of between subject effects. Di sini kita lihat bagian sig-nya. Jika sig-nya ini lebih kecil daripada 0,05, berarti terdapat perbedaan antara post-test dan juga pretest. Jadi di sini
Rumusan masalahnya itu adalah setelah dikendalikan oleh covariable pretest, apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematisnya, yaitu post-test, antara siswa yang mengikuti menggunakan model PJBL, PBL, dan discovery learning. Sedangkan hipotesisnya adalah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep. Dari hasil output yang kita peroleh, sigma adalah lebih kecil 0,05, maka hipotesisnya ini adalah benar jika terdapat perbedaan kemampuan awal kemampuan pemahaman konsep matematis siswa setelah diberi perlakuan dengan menggunakan model PJBL, PBL, dan juga discovery learning. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Ini adalah data untuk nomor 2 dan soalnya adalah penelitian tentang peta karakteristik anak jalanan di Kota Kupang, NTT. Dengan mapping diharapkan dapat dikembangkan model dan program pembinaan yang efektif. Variabelnya ada X1 sampai X9. Untuk X1 itu adalah alasan memilih hidup sebagai anak jalanan dengan skor 1 sampai 5. X2 yaitu penggunaan uang hasil bekerja, skornya 1 sampai 4. X3 pendidikan anak, skor 1 sampai 3. X4 pendidikan ayah, skor 1 sampai 5. X5 pendidikan ibu, skor 1 sampai 5. X6 pengetahuan orang tua terhadap kegiatan anak, skornya 1 sampai 2. X7 dukungan orang tua terhadap kegiatan anak, skor 1 sampai 2. X8 harapan anak terhadap keluarga, skor 1 sampai 5. Dan X9 harapan anak terhadap pemerintah, skornya 1 sampai 5. Nah, penelitian ini dilakukan dengan 20 responden anak jalanan dan datanya sebagai berikut tadi. Ini menggunakan analisis faktor. Di sini kita akan membantu peneliti untuk menginterpretasikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi karakteristik anak jalanan di Kota Kupang. Dari hasil analisis ini, saudara kita mungkin bisa dapat mengelompokkan beberapa faktor yang berpengaruh. Itu apa saja? Baik, kita akan menghitung menggunakan SPSS untuk mengetahui bagaimana hasil dari data ini. Baik, kita akan mengcopy data dari Excel ke SPSS. Kita copy di sini. Setelah data masuk, kita pindah ke variable view. Di sini kita akan merubah namanya. Kita rubah menjadi X1 sampai X9. Untuk desimalnya semuanya adalah 0. Untuk measure-nya di sini kita menggunakan scale. Setelah itu kita kembali ke data view. Di sini kita akan menghitung atau menganalisisnya. Kita klik di bagian analyze. Kita pilih dimension reduction. Kita pilih yang faktor. Di sini muncul kolom seperti ini. Kita bisa pindahkan semua variabelnya ke kolom variabel. Setelah itu kita klik di bagian deskriptif. Di sini kita centang bagian KMO and Bartlett's test of sparsity. Kita klik continue. Untuk extraction kita centang yang script plot, lalu kita klik continue. Setelah itu rotation, kita pilih yang varimax, kita klik continue. Setelah itu kita bisa OK untuk menghitung outputnya. Nah, di sini muncul beberapa hasil output. Kita lihat di bagian KMO and Bartlett's. Di sini untuk skor KMO-nya adalah 0,392, untuk Bartlett's-nya di sini adalah 0,297. Nah, di sini untuk nilai yang harus diperhatikan untuk KMO-nya itu jika nilainya lebih besar daripada 0,6 maka datanya itu layak. Maka di sini hasilnya adalah 0,392, maka ini lebih kecil daripada 0,6. Sedangkan untuk skor Bartlett-nya adalah sigma 0,297, sedangkan untuk interpretasinya harusnya sigma itu lebih kecil daripada 0,05. Maka data ini tidak layak dilanjutkan untuk penghitungan analisis faktornya. Oleh karena itu, data ini tidak dapat digunakan untuk mengelompokkan variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah nomor 3. Dengan bunyi soal pembimbingan karakter positif seorang anak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu dan status pekerjaan. Pembimbingan karakter positif anak sebagai variabel Y, sedangkan variabel independennya adalah status pekerjaan yaitu X1 dan juga pengetahuan ibu X2. Nah, peneliti di sini ingin mengetahui bagaimana pengaruh status pekerjaan dan pengetahuan ibu terhadap pembimbingan karakter positif seorang anak. Ini adalah data berikutnya.
yaitu Y merupakan pembimbingan karakter positif jika diberikan pembimbingan karakter positif, yaitu dengan kode atau label 1 tidak diberi dan 0 bukan karakter positif. X1 status pekerjaan, jika pekerja diberi label 1 dan tidak bekerja labelnya 0. Untuk X2 pengetahuan ibu, jika 1 ibu memiliki pengetahuan, jika 2 ibu kurang memiliki pengetahuan, jika 3 cukup memiliki pengetahuan, 4 memiliki pengetahuan yang baik, dan 5 memiliki pengetahuan yang sangat baik. Di sini kita menggunakan analisis regresi logistik. Baik, di sini kita akan mengcopy datanya. Di sini ada 2 kolom. Kita copy terlebih dahulu kolom pertama. Kita masukkan datanya ke SPSS. Nah, ini untuk kolom pertama yang tadi. Kita bisa lanjutkan untuk kolom kedua. Setelah kita copy, kita masuk ke variable view. Di sini kita ganti namanya, sesuaikan dengan data yang ada di sini. Untuk kolom pertama itu adalah X1, kolom kedua adalah X2, dan kolom ketiga adalah Y. Di sini desimalnya adalah 0. Nah, untuk bagian measure-nya ini scale. Di sini untuk bagian values untuk X1 kita berikan label sesuai dengan yang ada di sini. Untuk X1 itu adalah status pekerjaan. Label 1 itu bekerja, 0 tidak bekerja. Maka di sini kita ganti values-nya. 1 itu bekerja dan 2 tidak bekerja. Untuk X2 kita lihat di sini. Untuk X2 adalah yang ini. 1 tidak memiliki, 2 kurang memiliki, 3 cukup, dan selanjutnya. Kita klik di sini. Kita tulis tidak memiliki pengetahuan. Untuk 2 kurang memiliki, 3 cukup memiliki, 4 memiliki pengetahuan baik. Kita tulis mengetahui baik. Untuk 5 memiliki pengetahuan sangat baik. Setelah itu kita klik OK. Untuk Y di sini 1 tidak diberi atau bukan karakter positif, jika 0 itu karakter negatif. Berarti di sini kita buat labelnya 1 positif dan 0 negatif. Kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Maaf, di sini ada salah, ini harusnya adalah 0. Kita klik change. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung hasil outputnya. Kita klik dulu analyze. Kita pilih yang regression. Kita pilih yang binary logistik. Nah, di sini kita pindahkan variabel yang sebelah sini ke kolom yang di sebelah sini. Untuk bagian X1 dan X2 ini dipindahkan ke kolom covariate. Untuk Y kita pindahkan ke kolom dependent. Setelah itu kita klik OK. Ini adalah hasil output dari penghitungan analisis tadi. Baik, dari hasil ini kita lihat di sini pada variabel not in the equation, signya adalah 0,000. Sedangkan interpretasinya jika nilai signya adalah di bawah 0,05 maka terdapat pengaruh. Nah, karena di sini signya adalah 0,000 maka kita lihat di data soalnya, berarti dari hasil output tersebut menunjukkan bahwa
status pekerjaan dan juga pengetahuan ibu berpengaruh secara signifikan untuk pembimbingan karakter anak. Baik, sekian tutorial hari ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Saya Putri Indah Maharani mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.